Halo, Halo Axel, malam halo, Axel. halo, halo. Malam Kak Yasmin. Terima Gimana kasih nih banyak. Axel kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Sehat. Gimana? Lagi sibuk apa Axel belakangan ini? Belakangan ini seperti biasa karena kita mejanya depan-depanan, jadi ya mungkin sama-sama tahu lah kesibukan masing-masing ya. Oh gitu. Ya mungkin teman-teman di sini nggak tahu loh Sel. Kamu tuh lagi sibuk apa Oh, gitu. di Kalau marketing sekarang ini gitu? Trimega lagi nyiapin untuk satu produk baru, teman-teman ya. Produk Oh, barunya itu reksadana apa dan itu? dia bisa dibeli. Kenapa tuh? Apa tuh? Produknya? Wah, ada. Kita nggak bisa spill dulu, tapi produknya ini bagus banget, teman-teman ya. Dia launching tanggal 18. Hmm, Jadi kita lagi preparing lah on the way buat prepare itu semua sih sebenarnya. oke. Nah teman-teman ini Axel udah ngasih sedikit clue nih ya untuk produk baru yang akan sangat bagus. Jadi teman-teman stay tune aja. Nanti tanggal 18 Juli ya, Sel, ya. Berarti minggu depan ya, Sel. Betul, 18 Juli itu Oke. produknya udah launching, teman-teman ya. Reksadana juga. Reksadananya dikeluarkan juga sama Trump ya, Trimega Asset Management. Jadi sister company-nya kita, produknya saya sih lihat sekilas dan saya belajarin sedikit, produknya bagus dan Oh, sampai sekarang demand-nya itu udah kurang lebih sekitar 80 sampai 90 miliar ya demand-nya. Jadi demand-nya oke dan itu juga sebenarnya inline ya dengan yang akan kita bahas pada hari wah. ini. Jadi betul gitu. Oke, mantap nih. Teman-teman nih tungguin ya berarti tanggal 18 Juli. Udah ada produknya nanti akan ada di Terima Plus. Betul, produknya ada di 15. Terus kalau misalkan teman-teman mau beli, jadi tanggal 18 itu produknya IPO, teman-teman ya, reksadana. Jadi nanti produknya akan dilaunchingkan itu tanggal 18. Jadi buat teman-teman yang mau untuk beli produknya, bisa anggapannya tanya-tanya lah sama Mimin yang di sini apa produknya gitu ya. Kalau di spill, puji Tuhan gitu ya. Kalau nggak di spill, tanggal 18 bisa langsung ada gitu produknya. Oke, mantap nih. Good luck nih ya berarti Axel dan tim nih terkait tanggal 18 ini. Semoga lancar ya. Tinggal dikit lagi nih. Terima kasih. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih, Sel. Kita langsung Boleh. ngobrol-ngobrol aja nih. Ya, ya. Soalnya boleh dibilang bulan-bulan itu kan marketnya minim sentimen banget ya, Sel. Betul. Dan secara historical juga sebenarnya di bulan Mei dan Juni itu memang IHSG-nya itu memang um, melemah ya, kurang Ya. bagus gitu. Nah, Sal, gimana nih? Kemarin kan sebenarnya tapi IHSG itu selama kurang lebih 1 minggu ya, itu kan terus menguat nih Sal. Tapi kayaknya udah mulai, Betul. tren ini udah mulai mau melambat nih. Boleh nggak kita pengen tahu nih teman-teman view-nya dari Axel terkait mungkin IHSG-nya akan seperti apa dalam waktu dekat gitu. Ah, benar. Sebenarnya saya setuju bahwa kemarin IHSG itu melambat gitu ya kalau kita bisa bilang. Tapi memang salah satu yang pernah juga kita bahas di live kemarin adalah sebenarnya pada saat itu story-nya kita sebagai Indonesia itu hanya di electionnya kita, presidential electionnya kita gitu ya, pada Februari kemarin, 14 Februari kemarin. Jadi setelah Ya, itu selesai, ya story-nya nggak ada lagi gitu. Nah, tuh benar. sama mungkin salah satu lagi yang menyebabkan kenapa sempat lesu juga, kalau misalkan kita bandingkan teman-teman ya, bank sendiri yang sebenarnya mungkin kita ngelihat ya 10 year rasionya lah 10 year rasio sorry 10 year performance-nya yang kalau Hmm, kita bisa bilang mungkin salah satu big banks yang paling besar lah di Indonesia market oke. cap-nya itu hanya dalam 3 bulan dia sudah bisa accumulate return itu gitu. Hmm, Jadi selama dari Januari sampai Maret return itu sudah bisa diakumulate gitu kan. Jadi otomatis big fund atau ya kalau misalkan kita punya duit aja ya, kita ngeliat hal itu terjadi ya tentu ya kita akan take profit dulu gitu kan. Kita take profit dulu dan kita tunggu kesempatan lainnya. Nah, hal itu juga dilakukan oleh beberapa akhirnya sehingga menyebabkan satu IHSG lesu. Tapi itu kan cerita yang kemarin. Tapi kalau cerita yang ke depan, sebenarnya ini yang menurut saya cocok gitu ya untuk teman-teman nanti-nantikan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Trimega sendiri, kayak Yasmin itu, kita kan sempat punya salah satu projection bahwa IHSG itu bisa ke oh, 7.700 teman-teman. Atau mungkin kalau dari sekarang itu kurang lebih upside-nya 4%-an ya, kayak Yasmin ya. oke. Jadi memang kita ngelihatnya sebenarnya tahun depan itu bullish, teman-teman. Itu Iya. kita ngelihat bullish itu bukan hanya dalam tanda kutip,
oh kenapa nih bullish gitu kan. Tapi ada beberapa sentimen positif yang sebenarnya bisa kita kategorikan, oh ini cukup oke gitu ya. Oh, Salah satunya adalah pembentukan kabinet baru Kak Yasmin. Itu yang menurut saya cukup yang bagus. ditunggu-tunggu Jadi ya. setelah, betul itu ditunggu-tunggu juga. Jadi setelah dari sana kita akan tahu arah dari pemerintah ini itu mau kemana Oke. anggapannya. Jadi Mm-mm. itu nanti setelah pelantikan. Tapi yang harus kita waspadai juga setelah nanti adalah pelantikan gitu ya di Oktober dan mungkin H plus 2 minggu atau mungkin H plus seminggu atau nggak tahu gitu ya akan ada menteri-menteri yang keluar gitu kan. Iya. Menteri-menteri yang di state gitu namanya menteri-menteri. Hmm. Tapi itu pun kita tidak boleh anggapannya oh ini kita in market nih gitu kan ya. Misalnya kita langsung gas gini. Tapi kita juga harus melihat teman-teman bahwa tanggal 20 November Ya. itu juga ada US election dan menurut saya pribadi hal ini sebenarnya positif nggak positif gitu teman-teman ya karena ini menandakan bahwa masa-masa uncertain itu sudah selesai Oke. dan masa-masa uncertain ini bisa kita kategorikan sebagai oh ya udah beres sekarang waktunya apa lagi gitu. Ya. Jadi Ya. mungkin dua hal itu ya. Jadi sentimen positifnya ada di sana dan juga didukung oleh beberapa sentimen-sentimen lain yang memang nanti ya yang kita tidak bisa bilang sih anggapannya tapi nanti setelah pemerintahan baru ini sudah kelihatan arahnya kemana dan juga nanti US election sudah keluar itu baru kita bisa tentukan Oh, seperti itu Kak Yasmin. berarti itu sebenarnya salah satu sentimen penting yang kita tunggu-tunggu ya, Betul karena baru kita ya, akan itu setelah nanti electionnya itu selesai gitu ya, Sel betul ya. betul betul. Oke. Selain daripada itu gimana, Sel? Kalau misalnya dari Amerika Serikat gitu, kira-kira ada sentimen-sentimen lain nggak yang mungkin berpengaruh sama ekonomi di Indonesia gitu? Sebenarnya kalau kita mungkin membahas seperti itu ya, poinnya, sebenarnya kalau mungkin teman-teman ngikutin juga ya tentang indikator-indikatornya US itu, Hmm. kita sempat juga minggu lalu itu di salah satu market weekly wrap-nya kita yang dibuat sama tim ekonomis dan tim research-nya kita itu bagus banget, di mana mereka mention bahwa sebenarnya NFP dan juga unemployment rate ya itu ternyata kalau kita bisa kategorikan sudah kurang baik gitu ya non performing sorry kok non performing loan ya. Eh, untuk payrollnya sendiri itu naiknya nggak cukup tinggi Oke, dan juga unemployment rate-nya meningkat gitu. meningkat. Jadi dua hal ini aja sebenarnya itu sudah indikasi yang dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip itu sudah indikasi semestinya mereka akan melakukan pemotongan suku bunga adalah sebelum US election gitu ya. Tapi Oke, ada gitu. Tapi kembali lagi kita nggak tahu nih si Pak Powell itu dia berpikirnya seperti apa gitu kan. Bisa jadi dia menganggap hal ini oke lah kalau misalkan electionnya November, Oktober itu masa tenang gitu ya, mungkin potongnya September gitu. Tapi kalau oke, misalkan kejadian lagi yang kayak kemarin ya, yang dia sempat live itu, yang dia bilang, ya mungkin kita akan potong, tapi terus di akhir-akhir video, atau mungkin bisa enggak gitu ya, dia ngomongnya kayak gitu, bisa jadi juga gitu. Tapi kalau secara oke, indikator sendiri, memang dalam tanda kutip kita bisa ngobrol bahwa mungkin ya, mungkin ya mungkin lah 50-50 ya. Mungkin ada pemotongan sebelum US election gitu. oke, Dan nanti setelah US election akan ada pemotongan lagi. Jadi mungkin kita bisa ekspektasikan tahun ini tuh 2 kali pemotongan suku bunganya. oke. Oke, berarti ada Betul. kemungkinan pemotongan suku bunga ya kalau Ya, dari view-nya Axel ya. Oke, ya, mungkin ya semoga aja ya Sel ya ini beneran nih. Semoga aja beneran ada pemotongan suku bunga nanti-nanti ya. Nah, em, semoga. iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin terkait inflow asing nih, Ya, kemarin tadi kan Axel sempat mention juga nih terkait big banks yang besar yang orang-orang pada tahu lah ya, ya, kayak BBRI, BBNI, BMRI. Nah, kemarin ini kan sempat ada outflow ya, ya, terutama kepada besar sekali. kepada BBRI sih ya kemarin ya, Ya. Sal sempat lama besar sekali di bulan lalu juga. Nah, gimana tuh, Sal? Kalau misalnya terkait inflow asing, mungkin ada view nggak ke depannya akan seperti apa, dan terkait dolar dan rupiah itu juga akan kayak gimana? Hmm. Kalau mungkin kita bahas asingnya di belakang aja teman-teman ya, tapi kita mungkin yang cukup menarik di sini itu adalah dolar dan rupiah. Hmm.
Saya kemarin ya itu ngobrol sama Pak Fakrul, Chief Ekonomi kita, dan beliau menyampaikan satu hal yang luar biasa sekali, teman-teman, bahwa salah satu statement beliau adalah mungkin dolar ini akan menjadi salah satu new normal baru, di Mm-mm. mana mungkin levelnya itu ya tidak akan kurang atau tidak akan, kalau kita bisa bilang tidak akan jauh dari level sekarang gitu, 6.400-an. Ya, Dan even mungkin teman-teman ya, rupiah bisa menguat lagi gitu. Ya oke. butuh ada pemotongan suku bunga yang sangat agresif yang dilakukan oleh the Fed. Mm-mm. Yang mungkin itu kalau kita bisa bilang less likely untuk terjadi. Oke. Nah, kalaupun itu misalkan terjadi, penguatannya mungkin antara rupiah dan dolar ini mungkin tidak akan berlangsung lama gitu. Karena Oke. bagaimana? Kalau Mana? kita bisa asumsikan gitu ya, new normal yang sekarang ini dalam tanda kutip ya ini menjadi salah satu level baru lagi, salah satu challenge lagi yang memang harus kita hadapin sekarang gitu sebagai ya kita lah di masa-masa sekarang ini. Jadi memang 6.400 ini adalah salah satu new normal yang harus kita hadapin teman-teman. Tapi kalau misalkan kita garis bawain lagi, kalau misalkan kita ngelihat gitu ya tentang asing dan lain-lain gitu. Ya. Sebenarnya ketika kita sudah bisa mulai settle di angka itu, Mm-mm. asing akan menganggap kita juga bagus gitu ya Oh, untuk bisa masuk gitu karena kita bisa survive di numbers yang pada saat ini kita pikirkan oh itu numbers yang cukup wow gitu. ya. Tapi by the time nanti kita sudah mulai dalam tanda kutip sudah mulai tenang dan kita sudah mulai bisa mengalir lagi, ya tentu kita harapkan ada inflow asing lagi untuk masuk di sini teman-teman. Karena memang salah satu penggerak pasar paling besar sekarang masih asing ya. Seperti itu. Terutama ke Big Bang ya, Sel ya. Betul, terutama ke Big Banks. Oke. Nah, kalau gitu mungkin kita teman-teman tadi udah ada beberapa nih Sel ya nanya soal Ya, eh, bahas soal BBCA, soal saham. Nah, kira-kira gimana ya, nih Sal untuk semester 2 tahun 2024 ini kira-kira sektor apa aja sih Sal yang mungkin ya. menurut Axel nih dari Axel tuh masih menarik gitu untuk teman-teman Oke. perhatikan. Ini kalau misalkan kita cek teman-teman ya di apa namanya untuk kita ngelihat lah harga patokan yang paling besar aja ya. Kita let's say lihat BCA dulu lah. Ya, Kita coba cek BBCA terakhir closingnya dia itu ada di 10.100. ya, 5 hari ini dia naik terus dari angka terendahnya di 9975 ya seminggu ini. ya. Sebulan ini naiknya kenceng banget 9525. Kalau menurut saya, kalau misalkan dari yang bank sendiri, kembali lagi teman-teman. Mm-mm. Dari kemarin ketika mereka koreksi dalam gitu ya, masih sekarang pun masih ya, hanya BCA aja yang kalau saya nggak salah ingat itu yang recovernya paling cepat. Tapi untuk Mandiri, BNI, BRI itu mereka dari titik tertingginya mereka sekarang ya, itu masih kita bisa kategorikan masih jauh, Oke. masih mungkin mungkin downside-nya 20%-an lah ya. Tapi Hmm, kembali lagi, kita point of view-nya kita jangan lihat hanya kayak sebagai oh ini naik apa enggak teman-teman ya, tapi lebih ke sini yang menarik. Ketika dia menyentuh lowest-nya mereka selama setahun ini ya, sampai year to date ini, ya. menariknya adalah mereka recover-nya cepat semua. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa bilang banks itu mungkin akan menjadi favorit lagi dalam sampai US election nanti, Iya. saya mungkin lebih akan bermain konservatif gitu. Kalau Oh, saya pribadi, kalau dari segi banks, ya kalau memang teman-teman yang belum punya, bolehlah kita chip in gitu dulu ya. Titip sendal 1 sampai 2 lot gitu, silakan lah. Atau mungkin 1 sampai 2% dari portonya teman-teman boleh. oke. Tapi kalau misalkan teman-teman ada barang, kalau menurut saya di beberapa banks itu sudah bisa take profit. Kalau misalkan kita ngambil dari yang kemarin, Iya. saya pun prefer untuk take profit juga gitu karena by the time harganya sekarang ini sudah price in, kita telat dulu gitu loh. Karena Iya. apa? Karena harga yang sekarang kalau kita misalkan tarik garis ya teman-teman ya, kita tarik garis sebenarnya persentasenya itu cukup lumayan. Within Iya. this week aja itu sudah kurang lebih 4%-an. Iya. Within this week teman-teman ya. Itu BCA doang, BRI, Mandiri dan juga BNI. Itu within this week doang udah 4%. Kalau kita tarik lebih panjang lagi itu sudah hampir 8%-an. Jadi Hmm, menurut saya ya tentu mungkin akan ada koreksi sedikit. Itu kalau misalkan dari banks. Kalau menurut saya. Tapi hmm. kalau misalkan dari sektor yang lain untuk kita bisa pegang sampai nanti gitu ya, sampai kita masih bilang program-program dari pemerintahan baru, mungkin kalau saya sendiri akan lebih bermainnya di consumer Oke. atau mungkin
Bisa juga nanti ketika bank besar sudah koreksi, itu kita bisa mulai main lagi di situ teman-teman. Karena itu cukup, kita bisa bilang mungkin cukup cukup apa ya, cukup menjanjikan gitu ya. Kalau Oh, misalkan kita ngelihat, wah BCA ini, let's say kita bilang harganya kemarin aja di bawah 10.000, yang kita mikir mungkin tahun depan balik 10.000, tahun ini sudah balik 10.000 duluan. Jadi iya. dengan numbers yang berputar di sekitar itu, mereka menjadi saham yang lumayan hot gitu ya, Oh, untuk oke. kita lihat sih sebenarnya. Oke. Tapi bukan untuk sekarang. Iya, oke. Berarti kalau untuk dari menurut pandangan Axel sekarang ini mungkin boleh masuk sedikit-sedikit di bank, tapi Boleh, boleh. mungkin ketika nanti ada koreksi lagi boleh silakan masuk Ya, gitu ya. Nah, ya, kalau untuk jangka dalam waktu dekat misalnya ini kan sekarang bulan Juli ya kita. ya. Nah, sektor itu tadi Axel kan baru ngomong banks. Nah, selain Hmm, itu ada apa teman-teman boleh lihat? Apalagi ini kan kita menuju bulan-bulan ini kan menuju ya, election kita, menuju pelantikan ya. ya, Nah, itu kira-kira dengan nantinya akan ada kebijakan baru, program ya. baru, apa aja mungkin akan terimpact gitu. Kalau kita ngelihat ya, sebenarnya dari program pemerintah aja yang kemarin mereka sempat apa namanya Ya, agendakan. Sebenarnya yang menarik itu satu di dairy teman-teman ya. oke. Dairy related itu cukup menarik, itu yang pertama. Dan yang kedua itu poultry, itu juga menarik teman-teman. Saya ngelihat juga mungkin retail ini menarik juga ya, industri retail ini menarik. Dan Mm-mm. juga yang keempat itu konstruksi, teman-teman. Tapi kembali lagi, sektor-sektor ini kita bisa bilang, oh mereka bisa kita jadikan watchlist sementara. Mm-mm. Sementara nanti kalau misalkan teman-teman pakai Trimegah kan bisa lihat tuh Terima Ideas ya. Nanti kita Ya, bisa cocokkan juga dengan Terima Ideas, kira-kira apakah sektor ini menjadi peak atau menjadi ideas atau menjadi apa anggapannya ya ide kita lah untuk kita bisa anggapannya invest atau misalkan trading dalam jangka waktu yang sudah teman-teman tentukan sendiri. Tapi kalau dari saya mungkin 4 sektor ini cukup menarik dan mungkin kita akan tambahkan satu lagi bank untuk kita jadikan dalam tanda kutip tradingan tipis-tipis lah ketika mereka sudah koreksi dari sekarang gitu sih. oke. Berarti dairy, poultry, consumer, Ya, retail ya, dan konstruksi. betul, betul. Oke. Ya, Nah, kan juga sempat ada apa namanya salah satu program presiden kita ya Pak Prabowo itu terkait makan siang gratis. Nah itu mungkin yang ya, mempengaruhi juga ya Sel ya. Nah betul, betul, gimana sih betul, Sel betul. terkait sektor consumer ini? Kenapa menurut kamu itu cukup menarik Sel? Sebenarnya kalau kita bilang cukup menarik, kita harus lebih tarik ke belakang lagi ke lebih ke analisa ekonomi ya. Ketika saya ngobrol dengan salah satu research kita, Mm-mm. dia bilang satu hal yang menarik teman-teman gitu, bahwa pemerintahan yang sekarang ini kan memang mereka prinsipnya adalah lebih berekspektasi ya. Kita berekspektasinya adalah mereka akan melakukan satu kebijakan namanya adalah fiscal growth Oh, gitu. oke. Ketika kebijakan fiscal growth ini dilakukan, teman-teman ya, itu dalam tanda kutip mereka akan memberikan subsidi-subsidi lain. Hmm, Tambahan-tambahan subsidi ini. Nah, oke. tambahan-tambahan subsidi ini yang sebenarnya kalau kita tarik lagi ke dalam yang namanya makan siang gratis, Mm-mm. itu ya cukup masuk akal gitu. Karena apa? Karena makan siang gratis itu kan anggarannya 71T. Iya, Anggaran itu kita bisa kategorikan sangat besar. Kalau misalkan let's say kita kategorikan lagi ya, kita misalkan ini kategori yang atas adalah makan siang gratis, iya, terus kita turunkan lagi yang ke bawah adalah gimana caranya gitu ya. iya. Dengan ekspektasi mungkin ketika nanti ada kebijakan fiscal growth ini yang akan mengakibatkan dalam tanda kutip lagi subsidi yang meningkat gitu, ekspektasinya adalah ketika subsidi ini meningkat, ya mereka akan punya tambahan penghasilan teman-teman. Nah, Oh, oke. tambahan penghasilan ini yang dulu nih misalkan, oh anaknya satu hari harus dibawain bekal Iya. gitu. Mereka harus belanja lebih banyak. Pada akhirnya, oh ya bekalnya bisa dikurangin. Mungkin ada tambahan penghasilan kira 100 sampai Oh, 200 ribu. oh, oke, oke. Nah, tambahan penghasilan ini yang mereka kan bisa pakai untuk berbelanja lagi. Iya, iya, Dengan iya. ekspektasi mereka akan berbelanja lagi di sektor retail atau misalkan di sektor-sektor yang bersinggungan dengan mereka gitu ya, maka akan terjadi yang namanya perputaran uang dengan cepat. Nah, kalau perputaran uang ini cepat, teman-teman, otomatis pendapatan negara juga makin besar. Nah, itu Iya. yang sebenarnya kita mau coba lihat, apakah memang jika hal ini dilakukan, itu bisa mereflek ke Oh, dalam
ya ke dalam investasi yang udah kita berikan itu, yang dimana makan siang gratis ini kan salah satu ekspektasi mungkin kalau dari pandangan saya untuk bisa mempercepat gitu perputaran uang seperti itu Kak Yasmin. Mungkin itu salah satu yang menjadi tujuan ya, salah satu mungkin Benar, yang mungkin nanti akan dilihat ya impact-nya seberapa besar sih tuh, apa namanya, berarti ada cadangan uang lain gitu ya. betul betul Cadangan uang. betul ya. Oke. Cadangan uang lain sebagai kita ya, sebagai consumer gitu. Iya, iya. Yang nantinya bisa ya itu untuk spending lagi gitu kan ya, Sel ya. Benar, benar, benar. Oke, oke. Oke nih. Sebenarnya kan berarti menuju ke pemilu ini nih, teman-teman, ada beberapa ya yang tadi Axel sudah sampaikan ya, ada beberapa sektor yang mungkin nanti bisa dilihat, tapi memang saat ini mungkin seperti yang kemarin juga aku sudah live ya sama Pak Fahrul 2 kali nih ya, Sel, sama Ya, Pak ya, Fahrul juga ngomong Axel, ini kita masih sebenarnya market ini masih menunggulah sampai si ya, kan itu selesai gitu, karena nanti akan ada kabinet baru, terus juga akan ada kebijakan-kebijakan yang baru gitu, baru betul, kita nanti bisa lihat lah pergerakan yang mungkin signifikan gitu. betul. Oke, Sel, kalau gitu Ya, nih dari ini kan sebenarnya kita udah ada banyak nih ya opsi-opsi investasi ya, gitu. ya, Nah, ya. kira-kira kalau dari Axel sendiri gimana nih Sel pandangannya? Nah, sebenarnya kan kalau dari awal teman-teman ya kita tarik tadi dan juga Kak Yasmin sudah simpulkan, menurut saya kalau kebijakan fiskal growth ini terjadi, maka salah satu aset kelas yang akan terkena dampaknya itu mungkin government bond, teman-teman ya, di mana yield akan meningkat dan juga harganya akan semakin kedepresiasi. Ya, Itu adalah salah satu yang mungkin kalau teman-teman gitu ya mau ngincer yield yang tinggi memang boleh aja untuk masuk ke situ. Tapi kan pertanyaannya, apakah kalau misalkan teman-teman masuk setelah yield itu naik sangat tinggi dan harganya cenderung di bawah terus, ya teman-teman harus bisa mencari government bond yang memang memberikan expected return atau mungkin kita bilangnya adalah pemberian bunga ya, ya, itu yang cukup oke gitu. betul. Itu kalau mungkin kita ngomong dari government bond. Kalau kita ngomong lagi dari equity, sudah pasti ketika nanti si fiscal growth ini terjadi, ada percepatan ekonomi itu pun juga berjalan, roda ekonomi mulai bergerak lebih cepat lagi, kita ekspektasinya equity itu sudah bisa mulai bergerak lagi lebih cepat. Ya, Makanya kita punya salah satu mimpi atau Trimega ini punya, saya sih sebenarnya ya, saya punya mimpi untuk sebenarnya IISG ini bisa lepas gitu dari angka 7.400-an gitu. ya, Ketika ISG ini bisa lepas lebih tinggi, berarti kan otomatis ada inflow yang besar. ya. Ketika ada inflow yang besar ini tentu dampaknya banyak gini. Jadi memang itu salah satu yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang sekarang ini lagi mungkin kasnya lagi nganggur gitu ya, dan mungkin teman-teman lagi nunggu momen yang tepat gitu. Ya. Momen yang tepat itu teman-teman harus ciptakan sebenarnya kan. Kalau saya pribadi ya harus Oke. diciptakan sehingga kalau dengan kita sekarang ini belum ada barang nih, kita mau cari-cari gini, kita koreksi gini, kita juga tektokan dengan terima ideas dan kita cocokkan juga dengan portfolio kita gitu, dengan resiko kita serta time spend-nya kita bagaimana. Ya. Kalau menurut saya equity ini cukup menarik gini karena 5 tahun ke depan kalau kita bisa bullish ya bullish aja gitu kan. Dan itu yang dalam tanda kutip kalau misalkan dia akan naik upside-nya sampai 5% IHSG, Ya. mungkin saham-saham itu sudah berapa kali gitu kan naiknya. Jadi percentage itu yang kita mungkin harus coba cermati dan kita harus cari entry point yang pas untuk kita bisa dalam tanda kutip ya ambil kesempatan yang tepat. Oh. Itu kalau misalkan kita ngobrol equity dan juga government bond. Ya. Tapi kalau misalkan kita ngomong lagi ke reksadana gitu ya, reksadana sendiri sebenarnya teman-teman tidak perlu takut gitu kan, karena reksadana itu sudah dihandle oleh profesional. Iya. Yang pasti kalau misalkan kita diterima ke aset manajemen atau juga diterima ke sekuritas, kita memang menaruh produk-produk yang luar biasa. Wah. Nah, kalau misalkan let's say kita bilang lagi, gimana dengan let's say kita bilang adalah reksadana yang memang memberikan return yang cenderung lebih stable gitu dibandingkan government bond, yang basisnya misalkan corporate bonds gitu. Even kayak corporate bonds aja, Trimegah ini sudah akan melaunchingkan 3 produk. Saya nggak bisa spill ya, tapi ini lagi on the way ke 3 produk. 1 produk akan kita launchingkan 18 Juli besok, dan 2 target kita adalah di semester 2 ini, mungkin di kuartal 3 akhir atau di kuartal 4 awal target kita sebenarnya. Nah,
dengan kita seperti ini, kita pun sebenarnya melihat bahwa industri di reksadana pun itu cukup bullish, teman-teman. Jadi Oh, malah malah kita preparationnya adalah seperti ini. Kalau saya ya, kalau saya lebih memprepare-nya adalah cash ini harus selalu sedia dan ya. equity ini harus selalu bertambah gitu. Jadi anytime kita mau hajar si equity ini, kita bisa anggapannya pindahkan. Nah, itu kalau misalkan kita ngobrol lagi dari itu. Kalau misalnya kita ngobrol dari sisi reksadana, equity dan juga mungkin government bond. Iya, Tapi kalau secara overall ya teman-teman, secara overall lagi tetap kita harus tanya sama diri kita sendiri kira-kira kita cocoknya seperti apa dan nanti baru dicari di Terima Plus gitu cocoknya gimana dan nanti dari sana teman-teman bisa juga untuk cari-cari karena kebetulan kita produknya sangat lengkap jadi memang untuk asetnya teman-teman mau tektokan kiri dan kanan itu oke juga gitu Kak betul. Yasmin. Betul. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini mau nanya-nanya terkait reksadana, ini ada Axel ya. Axel yang Betul betul betul. dia bakalan kalau misalnya teman-teman udah punya Terima Plus, kalian bisa sharing-sharing ya sama Axel, bisa langsung ke IG-nya Axel, nanti bakalan bisa ya Sel ya, ditanya-tanya. Boleh 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 Oke, nah Sel mungkin terakhir ya. Sel mau nanya juga nih, berarti untuk tipsnya buat teman-teman di market yang saat ini kita juga masih wait and see ya mungkin ya Ya sebenarnya masih wait and see nggak? Ya masih wait and see. ya. Nah, nah itu kira-kira gimana Sel? Apa yang harus teman-teman lakukan saat ini gitu dari Axel gimana silahkan coba. Kalau mungkin sekalian kita ngerangkum juga gitu ya. Sebenarnya sekarang kan masa yang uncertain kita merasa seperti itu. Ya, Tapi semakin lama semakin kesini gitu ya, semakin mendekati ini, uncertain itu sebenarnya sudah mulai hilang gitu. Dan hilang ini adalah hilang ini masih dalam fase yang di atas gitu. Jadi mulai asing mulai masuk pelan-pelan gitu. Terus pemerintah mulai stabil lagi gitu. Nah, jadi ketika anggapannya adalah big money ini sudah mulai mereka sudah mulai mengantisipasi bahwa dalam tanda kutip lagi teman-teman ya bahwa sebenarnya uncertain times ini sudah akan berakhir. ya, Kita sebagai yang memang dalam tanda kutip ya melihat kesempatan ini kita tidak boleh uncertain juga gitu. Kita harus oh, melihat ke dalam diri kita dan kita harus mengantisipasi. Karena ketika let's say kita bilang pancingan kita ini sudah dikail sama ikan, ya kita harus cepat-cepat untuk cek gitu. Jangan sampai ya, terlambat. Nanti bisa-bisa ikan yang kita mau tarik itu sudah hilang duluan. Jadi antisipasi ini memang harus kita tanamkan ke diri kita sendiri. Dan memang mungkin buat teman-teman yang masih sibuk gitu kan, buat teman-teman yang dalam tanda kutip belum ada waktu untuk di siang mantau saham dan lain-lain nggak masalah gitu. Di Terima ada Terima Ideas. Itu teman-teman adalah untuk antisipasinya. Dan yang kedua ada market update seperti ini seminggu 2 kali. ya, Teman-teman bisa dengarkan juga. Terus kalau masih kurang lagi gitu ya, diterima ideas dan itu ada kayak baca-bacanya gitu teman-teman setiap pagi sama setiap iya, sore. Nah, itu dengan kita sudah peralat kita dengan itu semua, nah antisipasi itu akan menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, Sel sekarang kita taruh uangnya di mana nih? Kita nah, masukin di cash semua atau kita masukin di equity semua atau kita masukin di mana? ya, Kalau di Trimegah enaknya karena mereka sudah satu paket gitu ya. Kita teman-teman tinggal masukin aja di reksadana pasar uangnya sana dulu. Nanti ketika reksadana pasar uang ini teman-teman mau, oh saya mau ambil nih saham ini gitu ya. Teman-teman tinggal cairkan aja, nanti langsung masuk di RDN dan teman-teman bisa langsung transaksikan. Jadi uangnya dalam tanda kutip tidak ngendon, tapi sudah dibuat berantisipasi untuk sebuah kesempatan yang teman-teman akan ambil. Jadi mungkin penutupnya seperti itu, kita lebih banyak mengantisipasi karena kita tidak tahu kapan market ini bisa koreksi dan kita bisa ambil lagi gitu. Karena mendekati US election, mendekati apa namanya pembentukan kabinet baru, market mulai pede ya, gitu ya, market mulai confident, confident ini mulai dibangun. Tapi kalau kita bisa bilang, mungkin confident ini belum maksimum gitu. Karena apa? Karena ya US election ini masih menunggu. Nanti ketika US election selesai, pembentukan kabinet ini selesai, teman-teman sudah bisa ambil eksekusi yang baik oh, dengan satu terima ideas itu tadi dan kedua ya salah apa namanya baju-baju dan juga backpack yang teman-teman sudah siapkan untuk bisa anggapannya gas langsung lah. ya, Itu sih kayak Yasmin. setuju, setuju. Ini good insight banget nih teman-teman. Ya, Jadi nanti
teman-teman nih misalnya udah ada dana, bisa masukin dulu ya ke reksadana pasar Betul. uang. Kasih kita di Terima Plus ini juga nanti tinggal bisa langsung dipindahin aja ya, dimasukin ke rekening RDN, terus baru nanti beli ketika memang marketnya sudah oke ya, Sel gitu ya, Sel ya. Benar, benar. Oke, nah tadi teman-teman Axel ini udah banyak loh sebenarnya nge-spill juga terkait sektor-sektor. Tadi ada beberapa sektor yang Axel kasih tahu ya, yang mungkin Ya, kemungkinan akan baik nih. Terus juga tadi Axel udah ngasih tahu ada juga nih beberapa produk yang mau launching juga. Jadi betul. teman-teman terus nih diterima plus. Di situ kalian bisa tahu informasi terkait makro, terus juga nanti ada market talk ya Sel ya setiap hari Betul. Rabu ya kita bisa ngobrol-ngobrol Ya, sama tim riset kita, sama Axel, bisa lihat secara teknikal. Jadi banyak jalan menuju Roma ya Sel. ya, Jadi ibaratnya kayak gitu. Harus siap. mau belajar, mau kulik-kulik, meskipun mungkin saat ini kesannya kayak tercekik gitu ya. Ya, Tapi ya. tetap kita harus awas gitu. Supaya Betul. nanti ketika memang sudah kembali ke new normal, kalian udah siap kayak gitu. Mungkin ada lagi Betul. Sel, yang mau disampaikan? Ah, mungkin dari saya itu dulu ya. Memang antisipasi itu kita perlu sekali sih. Oh, oke, kalau gitu, nih, eh ini sebenarnya banyak nih yang tadi ada komen-komen. Oke, nanti mungkin kalau misalnya yang mau tanya-tanya terkait emiten, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama tim researchnya langsung ya, yang mengcover emang em, apa namanya sektor-sektor tersebut gitu ya, supaya mungkin kita lebih Betul. mungkin saya akan adakan live lagi dengan tim risetnya Trimegah supaya kita bisa tanya-tanya. Cuman kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya lagi terkait produk reksadana bisa langsung nanti ke Axel ya, dan jangan Ya, lupa untuk teman-teman di sini yang belum join di Trima Plus aplikasi baru kita segera join gitu. Jangan sampai ketinggalan update karena kita ada update setiap hari, ada podcast, ada market update, pokoknya lengkap di dalam aplikasi gitu. Oke, betul. Sel, kalau gitu mungkin thank you so much ya Sel ini atas insight-nya di hari ini, Terima ngobrol-ngobrolnya kasih. banyak masukan ya untuk Ya, terutama untuk aku juga nih. Oke, kalau gitu mungkin next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Sel. Nanti kalau misalnya produknya udah jadi, udah launching tuh yang tadi Axel udah sedikit spill-spill gitu. Mungkin teman-teman boleh langsung serbu aja nih ke IG-nya Axel ya. boleh, Axel. boleh, boleh teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin thank you so much Axel Thank atas you waktunya. banyak, Kak Good, Yasmin. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Bye-bye. teman-teman. Terima kasih banyak buat waktunya.